Dalam surat yang dikirimkannya kepada majalah berita internasional The Economist, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintahannya membuka ruang kritik seluas-luasnya. Setiap kritik dan masukan yang ditujukan kepada pemerintah selalu dicermati dan ditelaah dengan seksama, lalu menimbangnya berdasarkan fakta serta realitas yang dihadapi masyarakat biasa. Akan tetapi, tulis Prabowo dalam suratnya, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil nyata yang dapat diukur oleh siapapun dan dimanapun. Sekadar untuk mengingatkan, surat itu ditulis Prabowo sebagai tanggapan atas kritik keras The Economist pada 14 Mei 2026, dan The Economist memuat surat tanggapan Prabowo tersebut di rubrik The Letters pada 10 Juni 2026. Prabowo memang tidak pernah menjawab kritikan dengan retorika untuk pembelaan diri. Ia memilih untuk langsung bekerja bagi kepentingan rakyat, agar rakyat bisa segera menikmati hasilnya. Salah satu contohnya adalah pembangunan rumah sakit daerah atau RSUD di wilayah pesisir dan daerah terpencil, agar masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, yang setara dengan pelayanan kesehatan di kota-kota besar. RSUD adalah rumah sakit umum yang melayani berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemegang asuransi swasta hingga pemegang BPJS, termasuk pasien dari keluarga kaya yang mampu membayar sendiri biaya pelayanannya. Namun RSUD lebih banyak digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah, karena biaya pelayanannya jauh lebih murah dari rumah sakit besar di perkotaan. Dari segi kelas, RSUD hanya satu tingkat di atas pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Meski demikian, Presiden Prabowo yang sangat peduli akan kesehatan rakyatnya tidak mau pelayanan RSUD dan puskesmas hanya apa adanya. RSUD harus dilengkapi peralatan canggih yang setara dengan rumah sakit besar untuk melayani pasien dengan berbagai penyakit berat seperti penyakit jantung, stroke, kanker dan gagal ginjal, serta pelayanan untuk ibu dan anak. Tampaknya tidak banyak yang tahu bahwa Presiden Prabowo diam-diam sedang mengenjot pembangunan 350 hingga 400 rumah sakit di setiap kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk 66 RSUD di berbagai daerah pesisir dan terpencil, untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan, dengan target selesai seluruhnya dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Presiden Prabowo juga akan membangun dan merenovasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Proses pembangunan, renovasi dan pengadaan peralatan untuk RSUD dan puskesmas itu dipercayakan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan dukungan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia. Ketika Presiden Prabowo datang ke Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung pada 10 Juni 2026, media-media hanya memberitakan secara sekilas, seakan peristiwa itu hanya sekedar acara seremonial belaka, sehingga masyarakat pun tidak banyak yang menyadari bahwa Prabowo sebenarnya sedang masuk ke jantung kesehatan masyarakat di daerah terpencil yang sering tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Di Kabupaten Pesisir Barat Lampung, Presiden Prabowo meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui dalam acara yang sangat sederhana. Peresmian RSUD yang mengabadikan nama Kiai besar asal Krui Lampung itu bukan sekedar acara seremonial, tetapi lebih tepat disebut sebagai inspeksi seorang presiden untuk memastikan kelengkapan peralatan-peralatan medis modern di RSUD ini. Sebelum sampai ke puncak acara peresmian, Prabowo secara detail menanyakan langsung kelengkapan peralatan medis yang sudah tersedia kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di depan para hadirin. MRI ada? Yang ada di sini Pak, untuk stroke kita ada CT scan dan cath lab. Cath lab ada? Iya, kita pastinya CT scan Pak. Kalau MRI karena harganya 20-an miliar Pak, kalau CT scan itu harganya masih 9 miliar, kita ditaruhnya di provinsi. Untuk jantung kita pakai cath lab. Ada cath lab? Cath labnya ada Pak, cuma sedang on the way Pak. Mohon maaf nih, ini perbaikan saya. On the way, oke, tapi ada ya? Gedungnya jadi baru di order, saya harusnya gedungnya sebelum jadi sudah di order. Kemudian ada mamografi untuk kanker payudara, kan itu pembunuh nomor 1 di Indonesia. Mamograf ada sudah? Mamografi ada, kemudian ada X-ray, kemudian ada untuk kemoterapi. Sudah jadi ada. kanker paling banyak itu obatnya kemoterapi, nanti dibikin. Dan juga ada yang paling penting Pak, hemodialisa untuk cuci darah. Ada. Cuci darah itu buruk sekali di Indonesia, nanti di sini ada. Jadi untuk ginjal, cuci darah, kanker, kemoterapi, mamografi. Berapa alat hemodialisis? Kenapa Pak? Ada berapa alatnya? Alatnya mungkin datangnya sekitar 8 set
dengan 8 set. dengan harganya mungkin 30 miliaran 8 set. 8 Sudah- set gede-gede Pak. Selain sudah yang kecil-kecil itu. Sudah menuju ke sini. Sekarang sudah menuju ke sini Pak. Ya mudah-mudahan dalam 2 bulan semuanya datang dan dokter-dokternya bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Terima kasih Bapak Presiden. Pembangunan RSUD secara besar-besaran di berbagai kabupaten berangkat dari keprihatinan Prabowo yang pernah mendengar adanya pasien yang meninggal karena pendarahan sebelum sampai ke rumah sakit, dan banyaknya kaum ibu yang akan melahirkan memerlukan waktu lama untuk menuju rumah sakit lantaran rumah sakit yang ada jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Berangkat dari keprihatinan itu pula, pemerintah membagikan 1.000 unit peralatan medis modern ke RSUD di 514 kabupaten di seluruh Indonesia, agar pasien-pasien dengan penyakit berat bisa ditangani dengan baik. Saya prihatin, saya mendengar bahwa ada yang meninggal karena pendarahan. Kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi. Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan. Saudara-saudara, kita sudah bangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun 2025 dan 2026 ini kita bangun 22 lagi, dan saya katakan bahwa kita akan bangun dan modernisasi 350 rumah sakit dalam 3 tahun yang akan datang. Alhamdulillah 20 rumah sakit pertama sudah selesai dibangun dan sudah mulai melayani masyarakat. Yang diungkapkan Presiden dalam peresmian RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Sahrudi hanya sebagian dari sejumlah upaya Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Jadi sangat keliru jika para pengkritik pemerintah termasuk beberapa kelompok mahasiswa meminta program MBG dihentikan dan mengalihkan dananya untuk pembangunan kesehatan dan pendidikan. Sebab semua bidang tersebut ada alokasi dananya masing-masing dan tidak saling mengganggu. Anggaran program MBG tidak akan mengurangi anggaran kesehatan dan pendidikan. Di bidang pendidikan misalnya, Prabowo sudah mulai membangun dan merevitalisasi lebih dari 71.000 sekolah dari tingkat TK hingga SMA. Revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan untuk masyarakat termiskin, Prabowo sudah meresmikan dan mengoperasikan 166 sekolah rakyat yang menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat lainnya. Para pengkritik pemerintah sepertinya menutup mata atau pura-pura tidak tahu bahwa pendidikan dan kesehatan sudah digenjot Prabowo bahkan sebelum program MBG dilaksanakan, atau tepatnya sejak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan dengan membangun sejumlah rumah sakit militer yang juga melayani masyarakat sipil. Tetapi seperti yang dikatakan kepada The Economist, Prabowo tidak akan menjawab kritikan dengan retorika, melainkan dengan kerja nyata yang hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat banyak. Meski demikian, Prabowo tidak mengabaikan kritik dan masukan dari siapapun. Semua kritik disambut baik, kemudian ditelaah secara seksama sambil membandingkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Men of our time.